Dia bukanlah pelayan biasa. Dia wanita tangguh. Itu artinya dia seorang kesatria. Ikutlah denganku. Maharaja, Lakanapit sudah datang. Jadi kau adalah Lakanapit. Karena dirimu, dua pemburu kesayanganku telah dihabisi. Bagaimana kau bisa sangat percaya diri hanya untuk sebuah saran? Bagaimana kau bisa yakin kalau Dahak adalah Chandragupta? Maharaja yang agung, aku hanyalah tukang cukur biasa. Tuan tanahmu itu sangat mulia sampai menjadikan aku bagian dari penasehatnya. Dan tugas pelayan adalah melindungi tuannya dari setiap masalah dan memperingatkannya dari masalah yang akan datang, Maharaja. Bagaimana aku bisa memperingatkannya untuk sesuatu yang tidak pernah aku ketahui? Jadi, saat aku melihat ada masalah, aku berpikir untuk menyelidikinya dulu. Aku mengikuti mereka berdua, dan setelah itu baru aku merasa yakin dan juga percaya saat aku melihat jenazah dua orang pelayan setia Tuan Tanah yang bernama Akjif dan juga Kajri. Bukan hanya mereka berdua saja, Maharaja, tetapi keluarga mereka juga dihabisi secara sadis. Aku merasa orang yang bisa menghabisi mereka secara sadis hanyalah musuh terbesar Magadha, yaitu Chandragupta Maurya dan juga rekannya. Aku melakukan kesalahan, Maharaja. Aku tahu aku melakukan kesalahan besar. Anggap saja kesalahanku ini sebagai kepolosanku, Maharaja. Aku tidak keberatan mendapatkan hukuman, Maharaja. Tetapi kesalahanku pantas mendapat hukuman maut. Semua ini hanya kesialan, Maharaja. Hanya kesialan. Keadaanlah yang memaksaku berkata begitu, Maharaja. Keadaan itu berteriak dan mengatakan bahwa dialah Chandragupta Maurya. Itu benar-benar luar biasa. Mendengar semua ini dari bibir seorang tukang cukur sedikit terasa aneh. Maharaja, sudah kuberitahu kalau dia tukang cukur yang sangat cerdas. Di bawah kekuasaan Maharaja Danananda, aku rasa seorang tukang cukur tidak hanya boleh dibatasi memotong rambut saja. Jika seseorang lebih cerdas, maka dia harus lebih waspada, Jagadjala. Jika dia bisa membuktikan kebenaran, maka dia juga bisa membalikkan kebohongan menjadi kebenaran juga. Entah kenapa aku merasa sangat ragu kalau dia seorang tukang cukur. Kau benar, Maharaja. Aku juga ragu kalau dia seorang tukang cukur. Jika saja Maharaja ragu, pasti ada alasannya. Aku akan secepatnya mengirim tentaraku ke desanya dan mencari tahu apa kebenarannya. Aku tidak menjadi Maharaja Magadha karena percaya pada orang bodoh sepertimu, Jagadjala. Aku sendiri bisa mencari tahu identitasnya. Siapapun bisa bicara
Tetapi menggunakan pisau cukur adalah sebuah seni tersendiri yang tidak bisa dipelajari dari siapapun. Ini adalah warisan dan identitas dari para tukang cukur. Dia seorang tukang cukur atau bukan, aku sendiri yang akan mengujinya. Karena aku sangat meragukan identitasnya sebagai tukang cukur. Jika identitas seseorang itu palsu, maka perkataannya pasti juga bohong. Dan kalau dia bukan tukang cukur, maka semua yang dia katakan adalah sebuah kebohongan. Pergilah, Lakanapit, ambil pisau cukur. Aku ingin tahu, apakah bakat mencukurmu itu sama seperti bicaramu atau tidak? Kemari. Tuan Durgam, silahkan katakan. Apapun yang ingin kau katakan kepadaku. Aku bisa mengutarakan isi hatiku di tempat ini. Jika sampai ada yang mendengar, maka reputasi seorang ratu akan tercemar. Benarkan, Ratu Mura? Mura? Namaku adalah Durgeswari. Jika kau sudah puas memanggilku dengan nama yang aneh, maka tolong izinkan aku untuk pergi dari sini. Karena aku harus membantu Nyonya Kalki. Sekarang, aku akan mulai bermain. Kau tidak perlu lagi bersandiwara di hadapanku. Karena aku sudah mengetahui kebenaran. Nisumba ternyata berkata benar. Arjun adalah Chandragupta. Dan dia adalah Pangeran Pivaliva. Chandra, kau ingat? Kau menaruhnya di sini, kan? Ya, Indra. Aku menaruhnya bersama dengan barang milik Stul. Karena Jagat Jala juga sudah mengatakan bahwa selain anggota keluarganya, tidak ada yang boleh masuk ke ruangan ini. Lalu gelang bibi hilang kemana? Hanya ini reaksi yang ingin aku lihat dari wajahmu, yang membuktikan kalau kau adalah Ratu Mura. Dan gelang ini adalah milikmu. Harta paling berharga putramu, yaitu Chandragupta. Aku yakin sekali, saat Maharaja Danananda melihat gelang ini, maka dia akan langsung menangis. Jika aku tidak memberitahu kebenaranmu kepada Maharaja, kalau kau adalah Ratu Mura, Arjun Ketak adalah putramu Chandragupta,
Stulbadra adalah Mauni Baba dan Aswasena adalah Indrajani. Lakan Napit adalah Canakya yang licik. Jika aku tidak memberitahu Maharaja, maka aku akan dianggap pengkhianat. Dan jika aku berkhianat, maka ratu ini, demi menyelamatkan nyawa putranya, akan memberi apa padaku sebagai imbalan? Mau memberi imbalan apa? Sejujurnya, sejak aku melihatmu, aku memiliki perasaan yang berbeda. Itu karena kau bukanlah pelayan biasa, tapi seorang ratu. Sampai saat ini, aku belum mendapat keberuntungan bersama ratu ini. Ayo berikan keberuntungan itu padaku. Dan pastikan nyawa putramu tetap selamat. Maharaja pasti memiliki tujuan khusus. Membuat Lakan membuktikan diri sebagai tukang cukur. Kau benar, Jagadjala. Kau pasti tahu kan? Menjadi tukang cukur itu artinya memiliki seni tersendiri. Di saat tukang cukur bekerja, maka jiwa dan juga raganya itu harus seimbang. Seandainya saja hatinya merasa ragu, maka raganya ataupun tangannya sudah pasti akan bergetar, dan ini akan menjadi usia Lakan. Aku akan bertanya kepadanya, dan dia harus menjawab sambil mencukurku. Jika dia memang berkata jujur, maka dia tidak akan berpikir jiwa dan raganya akan seimbang. Tetapi kalau dia berbohong, maka isi hatinya akan terlihat dari tangannya. Antara tangannya akan pelan atau akan berhenti. Dan ini akan menunjukkan kebenaran kata-katanya. Lalu aku sendirilah yang akan menghabisinya bersama dengan kebohongannya. Aku sudah siap, Maharaja. Aku juga sudah siap, Lakan Napit. Tunggu. Kenapa kau menajamkan pisaumu seperti itu? Tuan Amatya, aku mendapat kesempatan emas untuk melayani Maharaja yang mantan tukang cukur. Aku tidak mau dia mengeluh. Aku pernah dengar bahwa Maharaja selalu menajamkan pisau cukurnya seperti ini. Sudah, kau tidak perlu terus menjilatku, Lakan Napit. Hari ini aku akan bertanya sesuatu padamu yang akan membuktikan bahwa kau benar tukang cukur atau tidak. Dan jika aku tidak puas dengan jawabanmu, maka ini akan menjadi hari terakhir. Namamu? Lakan Napit, Asal-usul? tukang cukur Anani, Keluarga? Bairi, Keturunan? Bairavi, Leluhurmu? Kal Bairavi. Ciri khas? Benjolan ini adalah ciri khas keluargaku. Nama ayah? Janta, Nama kakek? Nanan, Nama buyutmu? Jogi, Desa? Jalawari, Marga? Darsa.
Kau tertangkap di sini. Kau terjebak dalam perangkapmu sendiri, Lakanapit. Kau bilang tadi bahwa kau seorang anak. Tukang cukur Anani tidak mungkin seorang Darsa. Maafkan aku, Maharaja. Aku tidak berbohong kepadamu. Seperti pendeta bisa tidak tahu marganya, mereka akan menyebut nama Kaushik sebagai marganya. Seperti itu juga, jika tukang cukur tidak mengetahui nama marganya, boleh menyebut dirinya Darsa. Dalam dunia tukang cukur, mendiang ayahmu yang mulia Padmananda juga seorang Darsa, kan? Kau berhasil di dalam ujianmu ini. Aku senang berkenalan denganmu. Aku menganggap perkataanmu di aula itu benar karena aku senang dengan jawabanmu. Maka saat ini aku akan memberikanmu hadiah. Badrasal. Aku merasa beruntung setelah melayanimu. Tetapi jika Maharaja mau memberi hadiah pada pria rendahan ini, aku mohon Maharaja memberiku hadiah dengan tanganmu sendiri, Maharaja. Aku akan merasa dewa sendiri yang memberiku hadiah, Maharaja. Kau menyebutku dewa. Kau memang tukang cukur sejati. Kau mengatakan hal yang benar di saat yang benar. Ambil ini. Masalah ini sudah selesai. Tetapi selama Danananda di sini, kami belum aman. Apa kau pikir? Semua masalahmu sudah selesai. Masalah baru datang kepadamu. Tapi aku sudah memutuskannya. Durgam, seharusnya kau tahu. Setiap setengah jam, putraku ataupun rekannya akan memeriksa apakah aku baik-baik saja. Jika Chandragupta sampai tahu bahwa kau berani membawaku kemari, maka coba kau pikirkan, jika Danananda tidak bisa menghabisinya, lalu bagaimana kau akan menghabisinya? Siapa yang akan kemari? Kenapa? Datang dari mana? Tuan Durgam, aku ingin memberitahu kepadamu bahwa Lakanapit tidak berbohong. Dia sudah membuktikan diri di depan Maharaja Danananda. Apakah kau pikir dia datang kemari untuk memberimu pesan? Tidak. Dia datang kemari untuk memastikan aku baik-baik saja atau tidak. Dan dia akan memberitahu Chandragupta mengenai keadaanku. Lalu, tidak lama lagi orang lain akan datang. Dan hal seperti ini akan terus berlangsung. Siasat! Kau jangan berusaha bersiasat dengan... Aku tahu niatmu itu sangatlah rendah.
Tapi karena ini menyangkut nyawa putraku dan nyawa rekanku, jadi aku akan datang padamu. Sungai pasti akan bersatu dengan samudera. Jika ada yang menghalangi sungai mencari tujuannya, maka dia tidak berhenti. Dia akan melewati batu dan gunung agar bisa terus maju. Akhirnya, mereka akan sampai tujuan saat bersatu dengan samudera. Seperti itu juga, jika kau ingin mencapai tujuan dalam hidup, jangan menganggapnya tujuan belaka, tetapi tujuan utama agar bisa mendapatkannya. Baru kau akan mencapai tujuanmu dan merasakan kepuasan seperti sungai yang berhasil bersatu dengan samudera. Dia melewati setiap rintangan yang ada di depan jalannya. Mereka baru berhasil mencapai tujuannya. Inilah ilmu yang kubagikan pada kalian. Aku sudah tahu, Acarya, apa alasan ibuku merasa gelisah. Maka putranya ini akan datang untuk melindungi kehormatan ibunya.